Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Iya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali dan bersama-sama beribadah. Bapak Ibu sekalian, hari Jumat yang lalu itu hari Valentine begitu ya. Dan memang satu bulan ini saya melihat, memperhatikan temanya semuanya berbicara tentang kasih. Satu hal tentang hari Valentine Bapak Ibu sekalian terkait dengan perdebatan tentang sejarahnya. Tapi yang saya ingin katakan adalah seharusnya setiap hari adalah hari Valentine. Jangan sampai kita cuma menyatakan kasih tanggal 14 Februari aja Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu tanggal 14 Februari saya kasih istri itu satu buket bunga begitu ya. Jadi saya belikan dia mawar lalu saya kasih dia begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang relasi pria dan wanita saya ingin katakan bahwa terkadang wanita itu tidak pernah meminta, tetapi bukan berarti pria tidak pernah memberi. Itu kunci begitu ya. Kadang-kadang wanita itu cuman kasih kode, prianya nggak peka, ya udah itu menderita kita Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tetapi kadang-kadang pria tidak harus sampai wanita memberi kode baru memberikan sesuatu tanda kasihnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tentang kasih, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada banyak sekali aspek di dalam kata kasih itu sendiri. Dan pagi ini kita merenungkan satu tema, kasih yang berkorban. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 menjadi satu bagian bagi setiap kita untuk kita boleh renungkan pagi hari ini. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagian ini dan biarlah kita boleh membaca, menyimak, memperhatikan dalam bagian firman Tuhan kita masing-masing. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Sambil demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang anak bernama Ryan yang berasal dari Kanada. Anak yang begitu kritis, anak yang begitu cerdas Bapak Ibu sekalian. Lalu dia menulis surat kepada Paus. Dia tanya sesuatu di dalam suratnya itu kepada Paus. Lalu pertanyaannya adalah demikian. Adalah satu kehormatan untuk menanyakan pertanyaanku kepadamu. Pertanyaanku adalah, apa yang Allah lakukan sebelum menciptakan dunia? Bapak bisa pernah pikirkan? Sebenarnya apa sih yang Tuhan lakukan sebelum Dia menciptakan dunia ini? Ketika Allah sudah menciptakan dunia, maka jelas yang Dia lakukan adalah Dia menjaga, Dia memelihara, Dia merawat dunia itu. Tetapi sebelum Allah menciptakan dunia ini, apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu sekalian, lalu Paus itu menjawab surat anak ini begitu ya. Lalu dia katakan, Rian yang terkasih, ada keindahan dalam penciptaan, ada kelembutan dan belas kasih Allah yang tak terbatas dan kekal. Allah mulai membuat sesuatu ketika Ia menciptakan dunia. Tetapi kalau saya mengatakan kepadamu bahwa Allah tidak melakukan apa-apa sebelum Ia menciptakan dunia, saya salah. Kenyataannya Allah juga menciptakan waktu, yaitu keadaan sebelum dan sesudah. Tetapi saya tidak mau membuat kamu bingung dengan istilah-istilah ini. Pikirkanlah demikian, sebelum menciptakan apapun Allah mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah sedang mengasihi, Allah selalu mengasihi, Allah adalah kasih. Sebelum melakukan apapun yang lain, Allah adalah kasih
dan Allah sedang mengasihi. Ini jawaban yang menarik dari seorang Paus Fransiskus, Bapak Ibu sekalian. Dan memang jawaban yang dilontarkan oleh Paus ini alkitabiah, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sedang mengasihi. Kenapa? Karena ayat yang ke-8, 1 Yohanes pasal yang ke-4 mengatakan dengan jelas, Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memikirkan Allah adalah kasih, sebelum menciptakan dunia ini, Dia adalah kasih, Dia sedang mengasihi, Dia hidup di dalam persekutuan yang indah Allah Tritunggal, yang di dalam relasi Allah Tritunggal itu mereka saling mengasihi. Jadi sebenarnya ada satu perdebatan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Supaya Allah dimuliakan oleh manusia. Saya ingin katakan Tuhan itu tidak gila kemuliaan. Dia penuh dengan kemuliaan. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia termasuk di dalamnya kita? Supaya kita mengasihi Dia. Salah, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang mengasihi kita. Allah juga tidak kekurangan kasih itu sendiri. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa memang ketika Yohanes mengatakan Allah adalah kasih, itu adalah satu bagian dari 3 pernyataan tentang diri Allah yang dilontarkan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa Allah itu roh. Ini natur dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah itu juga adalah terang, dan Allah itu juga adalah kasih yang kita baca dari bagian firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kasih menjadi natur Allah, menjadi hakikat pribadi Allah. Kasih menjadi karakter, menjadi sifat yang melekat di dalam diri Allah. Karena memang Allah adalah kasih. Sehingga Yohanes mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Secara sederhana hari ini kalau anak-anak Tuhan itu asing dengan tindakan kasih, asing dengan sifat karakter mengasihi, maka mungkin dia juga asing dengan pribadi Allah itu sendiri. Kalau anak-anak Tuhan hari ini tidak pernah melakukan tindakan kasih, kalau anak-anak Tuhan hari ini tidak tahu cara mengasihi, kalau anak-anak Tuhan hari ini tidak pernah merasakan kasih, mungkin dia juga tidak pernah merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana saya ingin katakan pagi ini, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Ini penting karena ini menjadi dasar pemikiran dari apa yang akan kita renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang yang mengenal Allah, orang yang menjadi anak Allah, orang yang percaya kepada Dia, seharusnya adalah orang-orang yang mencerminkan karakter dan sifat Allah yang penuh dengan kasih itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang percaya tidak bisa mengasihi, orang percaya sulit sekali mengasihi, orang percaya tidak pernah merasakan kasih itu sendiri, maka mungkin dia belum bertemu dengan sumber kasih itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang kasih, kita mesti melihat fakta yang lainnya. Faktanya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan tindakan kasih. Betul Bapak Ibu sekalian. Faktanya adalah bukan hanya orang Kristen yang mengalami kasih, yang mengenal kasih itu, yang melakukan kasih itu, tetapi orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang belum percaya di luar sana juga melakukan tindakan kasih. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakannya antara tindakan kasih yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya dengan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang di luar sana yang belum mengenal Kristus? Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kasih adalah kebenaran moral yang secara umum diterima, diajarkan oleh semua agama. Sehingga semua orang termasuk yang belum percaya belajar mempraktekkan tindakan kasih. Tidak akan ada agama yang mengajarkan kebalikannya. Semua agama menerima bahwa kasih itu baik untuk dilakukan. Oleh karena itu semua agama mengajarkan tentang kasih. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang berkeyakinan tertentu itu lebih giat mengasihi, lebih sungguh-sungguh di dalam mengasihi, lebih mau bayar harga di dalam melakukan tindakan kasih itu dibandingkan dengan orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan yang sangat signifikan antara tindakan kasih yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya dengan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang yang belum percaya di luar sana.
Perbedaannya terletak pada dua hal, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah motivasi dari tindakan kasih itu, lalu yang kedua adalah pusat dari tindakan kasih itu sendiri. Dua hal ini yang sangat signifikan ketika kita melihat tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Kristen dan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang yang belum Kristen. Saya bikin perbandingan, Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari satu buku, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kasih, cerita banyak hal tentang kasih. Buku itu mengatakan bahwa kalau orang Kristen melakukan kasih, seharusnya kasih yang dilakukan oleh orang Kristen itu dimotivasi karena mereka ingin membagikan kasih. Ingin membagikan kasih. Lalu juga buku itu mengatakan bahwa pusat dari tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Kristen adalah Allah. Bukan kita. Tetapi ketika kita melakukan tindakan kasih, pusatnya adalah Allah, sang sumber kasih itu sendiri. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kasih yang dilakukan oleh orang Kristen adalah kasih yang meneladani pengorbanan Kristus. Jadi ketika kita melakukan tindakan kasih, kita meneladani apa yang dilakukan Allah yang kita kenal sebagai sang sumber kasih itu sendiri. Ketika dia mau turun dari surga, naik ke atas kayu salib dan berkorban demi orang yang berdosa. Tetapi kasih yang dilakukan oleh orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dengan sangat jelas perbedaannya. Kasih yang dilakukan oleh orang yang belum percaya mempunyai motivasi agar mereka mendapatkan kasih dari orang lain atau dari Tuhan. Ini beda sekali Bapak Ibu sekalian. Ketika orang Kristen melakukan tindakan kasih, dia motivasinya adalah membagikan kasih yang sudah dia terima itu. Tetapi orang yang belum Kristen, orang yang belum percaya melakukan tindakan kasih supaya mereka mendapat kasih itu. Kadang-kadang ini nggak disadari Bapak Ibu sekalian. Saya mengasihi supaya orang mengasihi saya. Saya mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi saya. Beda sekali motivasinya. Yang satu membagikan, yang satu memberi, yang satu punya motivasi untuk supaya saya mendapatkan sesuatu dengan tindakan kasih yang saya lakukan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pusat dari tindakan kasih orang yang belum percaya dengan bagian yang pertama ini, maka konsekuensi logisnya adalah pusat dari tindakan kasih yang dilakukan oleh orang yang belum percaya adalah diri saya sendiri. Saya melakukan supaya saya mendapat, saya memberikan ini supaya saya mendapat, saya melakukan banyak hal bagi sesama, bagi Tuhan supaya saya mendapat. Poinnya adalah saya bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya lakukan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kasih yang dilakukan oleh orang yang belum percaya adalah kasih yang diteladankan oleh manusia dengan dasar wahyu umum, dengan dasar kebenaran umum, kebenaran moral yang diterima secara umum bahwa kasih itu satu hal yang baik. Tetapi ketika kita melakukan tindakan kasih, itu seharusnya kita meneladani pengorbanan Kristus yang adalah wahyu khusus, kebenaran khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya, bahwa Allah pernah berkorban untuk manusia yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperhatikan ini, kita bisa mulai melihat sisi lain dari tindakan kasih. Nampaknya sama di luar, tetapi di dalam hati, di dalam pikiran, di bawah alam sadar ada perbedaan yang luar biasa. Kalau kita melakukan tindakan kasih untuk bagian yang kedua ini, maka tanyakan diri kita sendiri, apakah saya sudah mengalami kasih yang kekal itu? Kalau orang Kristen mengasihi supaya saya menerima, kalau orang Kristen mengasihi orang lain supaya orang lain baik sama saya, kalau orang Kristen memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati, maka pertanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengalami kasih yang kekal itu? Karena seharusnya orang Kristen memberikan tindakan kasih karena mereka ingin memberi, membagikan, dan bukan mendapatkan sesuatu, baik dari sesama ataupun dari Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang bisa kita bedah ketika kita merenungkan tema ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu kebenaran bahwa ketika kita merenungkan tema kasih yang berkorban, saya percaya akan hal ini Bapak Ibu sekalian. Kasih yang berkorban hanya dapat dilakukan oleh orang percaya kepada sesamanya. Kasih yang berkorban itu teraplikasi hanya antara saya dengan sesama saya. Tetapi ketika kita bicara tentang kasih yang berkorban, itu tidak bisa diaplikasikan kepada Allah.
Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah berkorban loh buat Tuhan. Gak ada Bapak Ibu sekalian istilah orang Kristen berkorban buat Tuhannya. Sekalipun kita pelayanan, sekalipun kita mempersembahkan banyak dari harta benda kita, itu bukanlah pengorbanan buat Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan apa? Yang berkorban itu Tuhan bagi kita. Jadi jangan pernah katakan kepada Tuhan, jangan pernah katakan kepada sesama, saya udah berkorban buat Tuhan. Gak ada, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau melakukan banyak hal untuk Tuhan, itu bukan pengorbanan. Bapak Ibu mau meluangkan banyak waktu untuk pelayanan, itu bukan pengorbanan. Bapak Ibu mau memberikan banyak sekali harta benda Bapak Ibu untuk persembahan, itu bukan pengorbanan. Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita terlebih dahulu menerima kasih yang kekal itu. Itu ucapan syukur Bapak Ibu sekalian, itu bukan pengorbanan. Jangan disalah mengertikan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya orang percaya tidak pernah berkorban buat Tuhannya. Kebenarannya adalah Tuhan kita yang berkorban untuk kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memikirkan tema ini, saya teringat satu kutipan Bapak Ibu sekalian. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, komitmen, tetapi di atas semuanya itu adalah sebuah pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita melihat semakin besar pengorbanan yang diberikan, berarti semakin besar kasih yang dimiliki oleh orang itu atau oleh pihak itu kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh kita merasakan, mengalami, menikmati kasih yang luar biasa besar. Karena Dia memberikan nyawanya untuk setiap kita yang berdosa. Nah Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mengajak kita merenungkan dua hal secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kasih yang berkorban ini. Dan bagaimana kita bisa belajar mengaplikasikan kebenaran-kebenaran tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya pilih satu tema yang mungkin ini tidak terlalu disukai banyak orang, yaitu adalah kasihilah musuhmu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca kalimatnya begitu ya, kasihilah musuhmu Bapak Ibu sekalian. Itu terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris hanya ada dua hal, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu, ada banyak ternyata, bukan hanya orang yang menjadi musuh kita, orang yang menganiaya kita, tetapi juga ada orang yang membenci kita atau orang yang mengatakan hal-hal yang jelek, yang buruk tentang kita. Jadi bukan hanya itu bicara tentang musuh, bukan hanya bicara tentang orang yang menganiaya, tetapi berbicara tentang orang yang tidak suka dengan kita, orang yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita, orang-orang yang menganiaya kita, mungkin tidak secara fisik, tetapi membuli kita, menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita yang tidak baik kepada orang lain tentang kita. Dan Tuhan berkata apa? Kasihilah orang-orang yang sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, ini bukan satu hal yang gampang ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya selidiki lagi bagian firman Tuhan ini, memang ada yang menjelaskan demikian. Musuh itu berasal dari bahasa Latin, inimicus, yang artinya bersifat tidak ramah atau tidak bersahabat dengan kita. Musuh juga bisa didefinisikan untuk sesuatu, bukan hanya seseorang Bapak Ibu sekalian, yang akan merugikan atau menjadi sebuah ancaman bagi kita. Saya pernah jelaskan sebenarnya dalam konteks kekristenan gak ada musuh. Musuh kita cuma dua Bapak Ibu sekalian. Satu,
maut yang sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua musuh kita adalah roh-roh jahat yang di udara. Dan yang ketiga sebenarnya musuh kita adalah diri saya sendiri. Jadi sesama kita itu bukan musuh sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa melepaskan fakta bahwa memang ada orang-orang yang gak cocok sama kita. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak bersahabat dengan kita. Ada orang-orang yang bersikap tidak ramah kepada kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tetap mengatakan, kasihilah orang-orang yang demikian rupa. Bapak Ibu sekalian, kalimat firman Tuhan melanjutkan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini sebenarnya firman Tuhannya sadis Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan sadis? Artinya adalah secara sederhana firman Tuhan mau mengatakan kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita, kalau kita tidak mau berusaha mengasihi orang-orang yang tidak cocok dengan kita, kita sama seperti orang yang belum mengenal Kristus. Orang yang hidupnya di luar sana belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya. Orang yang belum mengalami kasih yang kekal itu. Orang yang hidupnya tidak digerakkan oleh kasih yang dari surga itu, tetapi orang yang hidupnya digerakkan oleh keinginan saya sendiri dan dosa yang bertahta di dalam hati kita. Makanya saya katakan ini sadis firman Tuhan. Kejam sekali, pedas sekali. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita, kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang berbuat sesuatu yang buruk tentang kita, atau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang menceritakan banyak hal yang buruk kepada orang lain tentang kita, kita sama seperti orang yang belum mengenal Kristus. Padahal faktanya adalah kita mengaku diri sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini ada banyak berita bukan hanya tentang virus corona Bapak Ibu sekalian, tetapi rencana pemerintah memulangkan ratusan pendukung ISIS yang adalah warga negara Indonesia. Bukan hanya itu, anak-anaknya juga akan dipulangkan. Kalau Bapak Ibu sekalian baca berita ini, pendapat Bapak Ibu sekalian apa? Bagaimana respon Bapak Ibu sekalian tentang berita ini? Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita-berita tentang pemerintahan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian baca tentang berita ini, apa yang menjadi respon Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlecut dalam hati pikiran Bapak Ibu sekalian? Apa yang tinggal di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian? Waduh, gimana tuh? Itu sama saja dengan membawa teroris pulang, lalu memberikan kesempatan buat dia mengebom di gereja sana, di gereja sini, lalu melukai banyak orang, membunuh banyak orang, dan seterusnya. Betul Bapak Ibu sekalian. Tapi ini menjadi satu tes, menjadi satu tolak ukur. Apakah sebenarnya kita bisa belajar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan ini bisa menjadi satu tes? Yang pertama, kita belum pernah dibom gerejanya. Dan kita berdoa jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi kita ibadahnya di luar sana begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak secara langsung mengalami hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Tetapi ketika mereka melakukan hal itu, kita melihat hal itu, kita membaca tentang hal itu, dan mereka direncanakan mau dipulangkan ke dalam kedaulatan negara kita ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memeriksa hati dan pikiran kita. Kita yang tidak mengalami secara langsung orang-orang yang berbuat jahat kepada orang Kristen itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menerima mereka kembali? Kita belum merasakan, kita belum mengalami kejahatan yang mereka lakukan. Kita hanya membaca, kita hanya melihat, kita hanya mendengar tentang apa yang mereka lakukan di luar sana. Dan ketika ini terjadi Bapak Ibu sekalian, maka respon di dalam hati dan pikiran kita itu menjadi satu batu ujian. Apakah saya bisa belajar mengasihi orang-orang yang tidak bersahabat dengan saya, mengasihi orang-orang yang melakukan tindakan yang buruk kepada saya, mengasihi orang-orang yang menceritakan banyak hal yang tidak benar tentang saya. Bapak Ibu sekalian, Martin Luther pernah mengatakan demikian.
Kasih itu adalah satu hal, satu-satunya hal yang bisa mengubah musuh menjadi teman. Saya teringat waktu saya baca kutipannya Martin Luther King ini, Bapak Ibu sekalian, 25 Desember 1914. Itu pada waktu Perang Dunia yang pertama, tentara Jerman sedang berperang melawan tentara Inggris, Prancis, Rusia, dan juga sekutu Eropa yang lainnya. Tapi satu kali, Bapak Ibu sekalian, ketika di malam Natal itu, tentara Jerman mulai menyanyikan lagu-lagu tentang Natal. Mereka mulai bersukacita, mereka mulai memperdengarkan musik-musik tentang Natal, dan itu kedengaran sama musuhnya, yang notabene malam itu mereka sedang berperang, dalam kondisi berperang. Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah tentara Inggris, Perancis, Rusia, dan juga sekutu Eropa yang lain juga ikut menyanyikan lagu-lagu Natal. Jadi ini dua kubu yang berseberangan sama-sama menyanyikan lagu-lagu Natal pada waktu Natal itu. Keesokan paginya terjadi satu hal yang luar biasa yang dicatat di dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian. Mereka merobohkan benteng-bentengnya, mereka keluar dari tempat persembunyiannya, mereka berjabat tangan satu dengan yang lainnya, mengucapkan selamat Natal. Dan mereka bersuka cita selama beberapa hari, mereka main bola bersama, Bapak Ibu sekalian. Mereka bertukar kado yang sangat simpel sekali, rokok dan makanan. Tapi yang saya ingin katakan adalah momen ketika mereka mengingat Natal itu, Sang Immanuel itu berinkarnasi menjadi manusia, adalah momen yang mendamaikan, yang menyejukkan, sekalipun di dalam kondisi peperangan, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi saya seharusnya Kristus itu tinggal dalam hati dan pikiran kita hari ini, bukan? Dan harusnya kita bisa menjadi orang-orang yang menyejukkan kondisi, situasi, lingkungan kita, sekalipun sepertinya tidak ada harapan. Sama seperti kondisi peperangan yang luar biasa tadi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab juga dicatat tentang satu kisah orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu sekalian. Siapa orang Samaria? Siapa orang yang ditolongnya? Orang Samaria dengan orang Yahudi adalah orang yang saling membenci satu dengan yang lainnya. Tetapi meskipun ini hanya dalam satu bentuk perumpamaan, Yesus menggambarkan sesuatu yang luar biasa, bahwa yang menolong orang Samaria, yang menolong orang yang terluka itu adalah orang Samaria itu. Imam lewat, melewatkannya begitu saja. Orang Lewi lewat, dia bilang jangan, saya nggak mau sentuh mayat, nanti saya najis dan seterusnya. Tapi orang Samaria lewat, dia tolong, dia bersihkan lukanya, dia bawa ke penginapan, dia berikan uang kepada penginapan itu lalu mengatakan rawat dia, jaga dia. Kalau kurang, kalau saya kembali, saya akan ganti kamu. Ini betul-betul ekspresi pertunjukan kasih yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dan bukankah itu juga dilakukan Kristus kepada setiap kita yang hadir pagi hari ini? Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, atau saya sederhanakan, ketika kita masih menjadi musuhnya Allah. Dan pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk belajar mengasihi orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita. Mengasihi orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kita. Mengasihi orang-orang yang mungkin sudah memberitakan banyak hal yang buruk tentang kita. Mengasihi orang-orang yang mungkin melakukan banyak hal yang tidak baik kepada kita, dan itu membuat kita nggak merasa nyaman, Bapak Ibu sekalian. Tetapi perintah Tuhan selalu sama. Kasihilah orang-orang yang sedemikian rupa melakukan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita bicara tentang orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita, orang-orang yang memberitakan banyak hal buruk tentang kita, maka yang kedua itu mungkin jauh lebih mudah, Bapak Ibu sekalian. Kasih yang berkorban itu juga adalah kasih yang mau memberikan nyawa untuk sahabat kita. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memang ini adalah gambaran mesianik ketika Yesus itu mengatakan, kamu adalah sahabatku dan saya akan memberikan nyawa untuk kamu. Itu sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Dan itu Yesus lakukan di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apakah kita berani
memberikan nyawa kita untuk sahabat-sahabat kita. Bukan hanya sekedar kasih yang di mulut, di bibir saja Bapak Ibu sekalian. Tetapi sungguh-sungguh kasih yang berani berkorban, ini untuk orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Untuk orang-orang yang menjadi sahabat karib kita. Apakah kita berani memberikan nyawa untuk mereka Bapak Ibu sekalian? Penekanannya bukan kepada siapa teman kita memang, tetapi apakah kita mau menyerahkan nyawa kita bagi sahabat kita, bagi teman kita, bagi orang yang kita kasihi, bagi orang yang dekat dengan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang sahabat berani memberikan nyawanya bagi sahabatnya, maka hal itu membuktikan 3 hal. Saya catat dari Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa kalau seorang sahabat berani merelakan nyawanya untuk sahabatnya, itu menunjukkan dia sungguh-sungguh di dalam kasih itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar ngomong saya mengasihi kamu, saya mau berkorban buat kamu, tetapi ketika dia memberikan nyawanya itu sungguh-sungguh pernyataan ekspresi kasih yang paling kuat dan tidak ada keraguan tentang kasihnya. Lalu Spurgeon juga mengatakan bahwa ketika seseorang sahabat berani memberikan nyawanya untuk sahabatnya, betapa luar biasanya kasih yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu bukan kasih yang palsu, bukan fake love, tapi itu true love, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang benar, dan bukan hanya di bibir saja Bapak Ibu sekalian. Spurgeon juga mengatakan bahwa ketika seorang berani memberikan nyawanya untuk sahabatnya, itu penyangkalan dirinya sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Spurgeon mengatakan bahwa naturnya adalah manusia itu ingin mengasihi dirinya sendiri. Naturnya adalah manusia itu ingin mendapatkan kasih, bukan memberikan kasih. Naturnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan banyak kasih tanpa kita perlu memberikan kasih kepada orang lain. Itu pengaruh dosa Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika seorang sahabat berani memberikan nyawanya kepada sahabatnya, ada satu penyangkalan diri yang paling kuat. Dia belajar memberikan kasih itu. Dia tidak hanya ingin mendapatkan kasih, tapi dia belajar ingin memberikan kasih. Bapak Ibu saya suka browsing di internet Bapak Ibu, lalu saya satu kali saya lihat ini artis Bapak Ibu sekalian. Siapa ini namanya? Vicky Bapak Ibu sekalian. Pada waktu pernikahannya tahun 2018 Bapak Ibu sekalian dengan artis yang lain namanya Angel Elga Bapak Ibu sekalian. Lalu hanya demi membuktikan kasihnya, cintanya kepada sang pujaan hati itu, dia loncat dari helikopter Bapak Ibu sekalian, terjun ke laut. Padahal mungkin jaraknya cuma 10 meter, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Lalu netizen bilang, ya elah itu mah nggak usah pakai terjun dari helikopter, lu lompat aja dari kolam renang, sama juga tingginya begitu ya. Lalu ada drama di situ Bapak Ibu sekalian. Lalu orang lain mengatakan ini pasti demi konten begitu ya, demi followers dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada sedikit acting di situ, pingsan dia Bapak Ibu sekalian. Lalu dia mengatakan, waduh cincin tunangannya hilang, 200 juta harga cincinnya itu. Hanya demi membuktikan kasihnya kepada sang pujaan hati, dia loncat dari helikopter yang gak seberapa tinggi itu Bapak Ibu sekalian. Udah gitu dia pakai ini living vest Bapak Ibu sekalian, life vest itu. Jelas gak mungkin tenggelam Bapak Ibu sekalian. Tapi dia pakai atraksi pingsan segala Bapak Ibu sekalian, gak tahu pingsannya udah dari atas atau baru turun bawah baru dia pingsan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian itu lalu mendapatkan banyak sorak tepuk tangan begitu. Wah keren ini, keren begitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian setelah itu 2 tahun setelahnya 2 pasangan tadi bercerai. Sekarang dia gandeng wanita lain, katanya begini, kalau kemarin demi janda saya rela terjun dari helikopter, kali ini demi gadis pengorbanan saya pasti lebih besar begitu ya. Ya kita tunggu aja nanti dia merit, dia mau ngapain Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia loncat dari mana kayak kita nggak tahu, dari gedung yang tinggi, dia terjun dari helikopter lagi atau yang lain-lainnya begitu ya. Tapi dia katakan dengan jelas, demi janda saya rela loncat dari helikopter. Sekarang demi gadis saya melakukan pengorbanan yang lebih luar biasa lagi. Nah, saya sedang tunggu nih, dia mau ngapain Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nggak usah nungguin, nanti kalau dia melakukan sesuatu, kalau saya khotbah saya ceritain begitu Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tapi bagi saya Bapak Ibu sekalian, yang ini nggak pernah fake, yang ini nggak pernah palsu, yang ini bukan settingan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ini bukan demi followers, demi konten, demi demi marketplace itu. Yang ini sungguh-sungguh pengorbanan, yang sungguh, yang tulus.
ketika dia mau naik di atas kayu salib demi sahabat-sahabatnya yang adalah orang yang berdosa itu. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan tadi Yesus melanjutkan, bukan hanya dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, tapi dia katakan dengan sangat jelas, kamu adalah sahabatku. Bukan hanya kita telah menerima pengorbanan Kristus yang luar biasa itu, bukan hanya kita telah menerima kasih yang luar biasa itu, tetapi mari kita ingat, kita juga dalam menerima perintah yang dia perintahkan sendiri kepada setiap kita. Perintahnya adalah Bapak Ibu sekalian, supaya kita saling mengasihi. Seperti Yesus telah mengasihi setiap kita. Seperti Yesus yang mau berkorban demi kita. Bapak Ibu, kalau sekarang teman baik kita, sahabat baik kita, Bapak Ibu sekalian, ketika dalam satu relasi pertemanan bersahabatan, tanya aja Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian tahu pergumulan dari sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang relasi yang kita miliki hari ini itu relasi yang permukaan, relasi yang say hello lah, relasi yang hahaha hihi lah, relasi yang kesana kemari tanpa pernah mengerti pergumulan apa yang teman saya sebelah saya ini sedang dialami oleh dia. Namanya itu fake relationship, relasi yang palsu, relasi yang hanya di permukaan saja, relasi yang tidak sampai mengenal kedalaman hati, pergumulannya, permasalahannya. Tetapi kalau Bapak Ibu punya sahabat, dan Bapak Ibu sekalian tahu sahabat Bapak Ibu sekalian, teman baik Bapak Ibu sekalian, orang yang dekat dengan Bapak Ibu sekalian hari ini sedang mengalami kesulitan, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian berani berkorban gak untuk dia? Berani melakukan sesuatu gak untuk dia? Berani menolong dia gak? Atau Bapak Ibu sekalian hanya ingin menerima terus kasih dari dia, tanpa pernah saya belajar memberikan kasih itu, sekalipun kepada orang yang dekat dengan saya, sekalipun kepada orang yang saya anggap sebagai sahabat saya, sekalipun orang yang menjadi teman baik saya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin akhiri dengan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Kasih yang berkorban itu pertama-tama dilakukan oleh Allah, sehingga orang yang percaya kepadanya dimampukan untuk melakukan kasih yang sama kepada sesamanya manusia. Dan pagi ini kita melihat sesama manusia kita itu ada dua jenis Bapak Ibu sekalian. Satu yang cocok sama kita, yang menjadi sahabat kita, yang menjadi teman baik kita, yang menjadi sahabat karib kita, orang yang selalu ada mungkin buat kita. Tetapi ada hal yang lainnya, orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman, orang yang tidak cocok dengan kita, orang yang mungkin memberitakan banyak hal yang buruk tentang kita. Kepada dua orang ini Bapak Ibu sekalian, perintahnya tetap sama. Kasihilah mereka, tidak peduli apa yang mereka lakukan kepada setiap kita. Karena kasih bukan hanya bicara tentang apa yang di mulut, tetapi kasih juga belajar kita menyangkal diri, memberikan kasih itu. Kenapa? Karena kita pertama-tama sudah menerima kasih yang dari surga itu. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pagi ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sang sumber kasih. Engkaulah kasih itu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ditebus, diselamatkan dari murka Allah. Engkau telah mati bagi kami pada waktu kami masih berdosa, pada waktu kami masih menjadi seteru Allah, pada waktu kami masih menjadi musuh Allah. Tetapi Engkau mau mati bagi setiap kami. Biarlah kasih yang pertama-tama kami terima dari-Mu ya Tuhan, kasih yang menggerakkan hati kami, kasih yang menggerakkan kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kepada orang-orang yang dekat dengan kami, ataupun kepada orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kami, orang-orang yang tidak bersahabat dengan kami, orang-orang yang membuat kami kurang nyaman, kami tetap belajar, berusaha, berjuang, menyatakan kasih kepada setiap mereka. Tuhan, tolonglah kami yang terbatas, tolonglah kami yang egois, tolonglah kami
yang sering kali lebih suka menyenangkan hati kami, keinginan daging kami. Tapi kami mau belajar pagi ini, kami mau menuruti kebenaran firman Tuhan, belajar mengasihi, kasih yang bukan hanya sekedar di mulut lidah bibir kami, tapi kasih yang sungguh-sungguh terwujud nyata dalam tindakan perbuatan kami, kasih yang didasari dengan penyangkalan diri, kasih yang didasari dengan kasih yang dari surga yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.